Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah ada di bulan ke-11 dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita pergunakan waktu ini untuk menyembah Tuhan, bersyukur dan bawa hati kita kepada Dia. Di tengah-tengah banyak hal yang kita tidak mengerti, ada Bapa yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan Dia mencurahkan kekuatan yang berlimpah-limpah. Ajak kerabat, keluarga, dan sanakmu untuk sama-sama ada dalam Mesbah Doa malam hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, benar Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, jauh melebihi semua persoalan yang kami hadapi Tuhan. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Koraranalamo yesanaranalayase. Haleluya Yesus, sharanalamayase, rokanaralamayaso. Terpuji namamu Yesus Tuhan. Aku percaya kan janjimu, ku percaya kan kuasamu. Shiriara
Shalalabaya Sanaramo. Haleluya. Yesus. Shikanaramo. Rokarananayasi. Kami percaya padamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kau tidak pernah lupakan janji-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami bisa memegang erat janji-Mu. Karena Tuhan itu luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk berjalan bersama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengenal jalan-jalan-Mu. Bahkan ketika kami menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan, kekuatan kami bukan terletak pada kehebatan dan kemampuan kami, tapi kekuatan kami terletak kepada source, sumber, yakni datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami bisa terbang seperti Raja Wali. Ajari kami Tuhan, sekalipun melewati badai dan topan, ajari kami terus bisa terbang bersama-Mu. Buat kami mengerti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Ini yang kami bisa lakukan. Oh Lord, Kami senang meninggikan nama-Mu. praises to your name. Kami senang mengagung-agungkan nama-Mu. Oh Lord, For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, yes Lord, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises
Oh, my Jesus. Shikarara maya sadarara mase. Haleluya. Jesus. Sharara maya sadarara. Haleluya. Shikarara maya sadarara. Shirarana. Percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kesempatan untuk memuji Tuhanlah kesempatan yang terbaik Tuhan. Iya. Selama kami bisa melakukannya, ajari kami melakukannya dan kami melihat tangan-Mu bekerja Tuhan. Engkau yang melindungi dan menjaga kami. Engkau yang menolong di saat-saat ketika kami tidak berdaya. Yes. Bahkan kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepadamu. Ajari kami untuk tidak mendua hati Tuhan kami, tapi kami sungguh-sungguh setia kepadamu. Dan kami akan lihat apa yang Tuhan janjikan. Tidak ada yang Tuhan biarkan anak-Mu terlambat menerima pertolongan Tuhan. Bahkan aku berdoa di saat yang paling kritis sekalipun seperti tidak ada jalan keluar, kami akan berseru Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengarahkan bahwa kami setia kepada kebenaran-Mu. Bahwa kami setia kepadamu dengan lewat kami setia dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan malam ini. Buat saudara kekasih kami yang sedang dalam menderita sakit, biarlah Engkau menolong, mengarahkan, menuntun Tuhan. Dan membimbing Tuhan, tangan-Mu menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara, bertemu kembali kita dalam mesbah doa hari ini. Dan saya percaya bahwa keadaan saudara baik ya. Saudara, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan, saudara diberkati dengan kebenaran-kebenaran yang dibagikan dalam mesbah doa, maka saudara bisa menulis kesaksian-kesaksian saudara nanti dikirim lewat WA ya, WA dari hotline service kita. Nanti media akan menuliskan di layar supaya saudara bisa menulis cerita saudara, kesaksian saudara, sharing saudara ketika saudara melakukan prinsip firman Tuhan. Baik, hari ini saya akan merenungkan kembali bersama. Kita membaca Yohanes pasal yang pertama. Silakan Ibu Flora. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Oke, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Barang siapa percaya atau menerima Yesus, dia akan diberikan kuasa supaya menjadi apa saudara? Anak-anak Allah. Nah, kalau saudara itu anak, saudara tidak akan pernah dibiarkan. Sama seperti seorang bapak ya mempunyai anak, dia tidak akan pernah membiarkan anaknya terlantar keleleran, enggak bakal. Dan kalau anaknya salah, juga dia tidak membiarkan anaknya itu salah. Kenapa saudara? Karena bapak kita tuh baik. Dia ingin supaya saudara anak-anaknya juga dalam keadaan yang baik. Makanya saudara, Tuhan itu ingin
keadaan saudara itu baik. Baik dalam tubuh, jiwa, dan juga roh. Nah saudara, sekarang saya tanya, kalau saudara punya anak, ya, dan anakmu itu salah, ya, pasti saudara akan didik dia. Tapi kalau anak tetangga, gak mungkin saudara didik. Karena apa? Karena itu ada orang tuanya. Bahkan saudara gak mungkin pukulin anak tetangga atau disiplin anak tetangga. Kenapa Pak nggak mungkin? Ya itu anak tetangga, ada yang punya tanggung jawab. Tapi bagi saudara, ya anakmu itulah yang kau latih. Demikian juga Tuhan. Karena kita udah menjadi anak Allah, maka Tuhan juga pengen supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Tetapi mereka semuanya akhirnya menerima hidup yang kekal. Jadi karena Tuhan melihat masa depan yang luar biasa, kita akan bertemu dengan Tuhan. Makanya dia akan menolong saudara. Dalam segala situasi dia akan pakai untuk bisa menolong saudara supaya hak saudara sebagai anak Allah tidak hilang. Nah, sekarang saya akan menyampaikan, Pak, bagaimana cara Tuhan membuktikan mengasihi kita. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Saya minta mulai dibaca mulai ayat yang mungkin bagus ayat pertama Bu sampai ayat yang ke-8 ya. Ibu baca. Ibrani 12 ayat 1 sampai 8. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara perhatikan, kalau kamu anak, ya, tidak akan dibiarkan. Maka dia bilang ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Nah sekarang, saya akan mulai dari ayat yang pertama Ibrani pasal 12. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi. Siapa Pak yang jadi saksi? Orang-orang yang sudah mendahului kita. Dia menjadi saksi melihat kita, bagaimana kita menjalani hidup ini. Dia katakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, hidup ini adalah sebuah perlombaan. Perlombaan, tapi saudara tidak berlomba dengan orang lain, tapi saudara berlomba dengan dirimu sendiri. Ada rencana Tuhan dan seberapa jauh Anda menyelesaikan rencana Tuhan. Kalau saudara mengikuti arahan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan mahkota. Jadi caranya gimana Pak? Ya tinggalin semua dosa dan beban yang
membuat kita itu berat berjalan. Jadi perjalanan kita hidup sehari-hari itu adalah sebuah perlombaan. Kalau berlomba, saudara tidak boleh hidup alon-alon asal kelakon. Nggak bisa. Saudara nggak bisa jalan hidup dengan ya asal gelinding. Nggak bisa. Kalau tidak perlombaan ya boleh. Tapi ini Tuhan bilang kamu ini sama seperti orang yang sedang berlomba. Makanya kamu harus jangan tekun. Wow. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, makanya saudara supaya berhasil, saudara penulis kitab Ibrani ini yang diyakini adalah Paulus, maka dia bilang tinggalkan semua dosa yang merintangi dan fokus ya. Marilah melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi setelah tinggalkan dosa, lalu tinggalkan beban, lalu saudara fokus lihat Tuhan. Yesus yang memimpin saudara dan saya berjalan dari iman. Berjalan menyempurnakan iman kita. Kenapa iman kita perlu disempurnakan? Karena Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Itu dikatakan gini, orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Siapa Pak yang bisa menyempurnakan? Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman menuju atau memimpin kepada iman. From glory to glory, from faith to faith. Berarti orang benar itu tidak boleh stay. Ada Tuhan yang memimpin perlombaan iman kita. Ada Tuhan Yesus yang menyempurnakan iman kita. Makanya saudara dan saya tidak boleh hidup itu asal jalan, asal gelinding. Saudara harus ngikuti Tuhan. Sebab di dalam setiap ujian yang saudara dan saya terima, itu bisa membuat saudara naik iman saudara. Naik level rohani saudara. Nah sekarang ya saudara chat ya. Pertanyaan saya. Apakah perjalanan saudara mengiring Tuhan itu, apakah terus berjalan mulus? Apakah saudara pernah juga jatuh? Atau saudara juga menyimpang? Coba chat. Mulus terus atau kadang-kadang jatuh? Kadang-kadang menyimpang. Coba saudara jawab ya, chat. Supaya saya bisa tahu bagaimana saudara jalan. Ya, padahal Tuhan udah kasih tahu, tinggalkan beban, tanggalkan dosa, jangan mau berbuat dosa, dan fokus lihat Tuhan Yesus, ayat yang kedua, supaya kamu hidupmu itu from glory to glory, from faith to faith, dari iman kepada iman. Tapi kenyataannya tuh, ya kenyataannya jawabannya adalah kita tidak mulus jalan hidup kita. Jadi karena kita tidak mulus, sometimes kita menyimpang, atau sometimes kita jatuh di dalam dosa, atau sometimes kita tetap membawa beban, udah disuruh melepaskan tapi tetap dibawa. Maka, nah ini makanya, ayat yang keempat dia bilang, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan air mata. Mencucurkan darah, bukan air mata, saudara. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Kembali ya, Tuhan selalu bilang, Tuhan selalu bilang kepada kita bahwa Dia memperlakukan kita sebagai apa? Anak. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan dengan cepat ya, dan memberi contoh-contoh saudara dalam perjalanan kita berjalan dengan Tuhan, mencapai destiny yang Tuhan mau. Tuhan itu
ada 4 macam cara Tuhan melatih kita. Atau cara Tuhan membuat saudara berhasil sampai pada destiny yang Tuhan mau. Ada 4 step ya. Nomor 1, apa yang Tuhan katakan? Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi kalau saudara dengar khotbah, jangan dientengkan. Kalau saudara dengar firman, jangan saudara anggap enteng. Mungkin waktu saya memberitakan firman ini, ada yang saudara tersentuh. Ada yang saudara dijamah Tuhan. Ada mungkin saudara langsung dikasih pewahyuan. Wah. Nah, jangan anggap apa saudara? Enteng. Jangan anggap sambil lalu. Ya kalau sudah diajari baca firman Tuhan setiap hari. Saya tanya. Walaupun saya sudah berulang-ulang berbicara kepada jemaat. Ya, bacalah firman Tuhan setiap hari. Saya siapkan devotionnya, saya siapkan bacaannya, perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur, Amsal. Pertanyaan saya, ada nggak jemaat yang nganggap enteng dan tidak membaca firman Tuhan? Ayo jawab. Ada apa tidak? Apakah semua mengikuti apa yang diajarkan gembala? Atau ada enggak yang jemaat yang tidak melakukannya? Padahal gembalamu udah ngomong berulang-ulang. Ayo chat saudara chat. Apakah semuanya baca Alkitab? Apakah semua baca firman Tuhan? Nih jawabannya tidak. Ada yang bandel. Ada yang bandel. Padahal itu yang paling mudah. Jalan dengan Tuhan itu, Pak, kenapa sih harus baca firman Tuhan? Kenapa sih Pak saya harus berdoa? Kenapa sih harus belajar mengandalkan Tuhan? Karena itu yang paling mudah. Jadi didikan Tuhan adalah cara yang paling mudah. Kenapa kok Bapak bilang paling mudah? Perhatikan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara itu mau jatuh dalam dosa, itu udah ada rambu-rambunya. Rambunya banyak, karena firman yang saudara telan banyak, maka rambu-rambunya banyak sekali. Jadi orang berdosa itu nggak langsung ujuk-ujuk berdosa, enggak. Dia itu ada tahapannya. Kalau saudara sering membaca firman Tuhan, saudara otomatis ada pagar yang banyak membatasi saudara. Makanya saudara, kalau saudara menganggap enteng, nah ya nanti saudara gagal. Menganggap ringan, kalau saudara anggap enteng, didikan. Karena didikan ini ya adalah cara Tuhan mendisiplin kita yang paling ringan atau tahap 1. Kalau anak sekolah itu dia datang ke sekolah lalu kemudian belajar mencatat, memperhatikan didikannya. Nah, kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, saudara tidak memberikan waktu kepada Tuhan untuk Tuhan membersihkan hidup kita setiap hari, apa yang terjadi Pak? Kita bisa menyimpang. Tapi apakah Tuhan putus asa? Enggak. Makanya ada lagu bagus. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Turunin dikit. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan
Oh ya benar Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Kalau saudara itu mendengarkan didikan, itu saudara itu memperoleh kekuatan. Dan kalau saudara boleh kekuatan, saudara kalau tidak ada masalah, ada persoalan, saudara itu terbang lebih tinggi dari masalah. Saudara lihat itu ya, kalau burung Raja Wali, itu kalau dia dikejar musuh, dia enggak, kalau dia bawa makanan ya, dapat diberkati, dia dikejar-kejar burung gagak, biasanya bunyi wow, kau. Dia tidak ngeladenin suaranya burung gagak. Tapi yang dilakukan apa? Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Jadi ini cara menurut saya yang paling mudah untuk saudara bisa jalan. Kalau saudara ada firman Tuhan yang menggait saudara, saudara akan jalan dengan Tuhan. Kalau saudara jalan dengan Tuhan, saudara itu akan terbang tinggi. Jauh melebihi apa? Jauh melebihi dari persoalan saudara. Amen. Makanya orang yang mengikuti didikan Tuhan atau ajaran Tuhan, dia lebih ringan hidupnya. Dia keras melatih tubuhnya, dia keras mendisiplin tubuhnya, tapi dalam hidup sehari-hari jadi apa? Ringan dia. Tetapi sekarang, Pak, kalau jemaat tidak mendengarkan, nggak mau mendengarkan didikan, lebih senang cari uang daripada baca Alkitab. Karena kalau dapat cari uang itu bisa dapat uang. Kalau baca Alkitab nggak bisa dapat uang. Makanya banyak orang yang melupakan Tuhan. Sekarang, kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara nggak ngerti rambu-rambu, akhirnya saudara jatuh. Apakah Tuhan untuk kemudian putus asa? Enggak loh. Tuhan bilang jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng ya. Jangan anggap kalau biasanya kalau orang itu masih dalam keadaan sehat walafiat, itu menganggap enteng hal-hal yang rohani. Tapi kalau saudara pun misalnya ada yang juga tidak melakukannya, Tuhan bilang, aku masih punya cara. Tuhan bilang, jangan putus asa ya apabila engkau diperingatkannya. Jadi pertama tadi, saudara itu dididik ya. Karena Tuhan tugasnya mendidik kita. Yang kedua, Tuhan bilang, kamu jangan putus asa kalau kamu menyimpang. Aku akan memperingatkan. Jadi jangan putus asa kalau Tuhan berikan peringatan. Misalnya kalau sekarang ada lampu kuning. Harusnya kita persiapan untuk berhenti. Pencet dong gasnya. Pencet remnya. Kayak orang Indonesia aja ya. Pencet apanya saudara? Gasnya. Salah ya Pak. Pencet rem loh. Kok pencet gas sih? Tapi sesekali saudara seret pencet gas. Lewat deh. Eng gitu. Dibiarkan. Ya dibiarkan Tuhan. Disertai Tuhan masih.
Tapi kalau itu terus kau lakukan, Tuhan mengizinkan sesekali diperingatkan. Ada polisi. Prit, prit. Nah, udah merah, udah kuning, harusnya pencet rem supaya bisa. Begitu udah dekat anunya, langsung bablas padahal udah merah. Kenapa kok disemprit? Prit. Itu sebuah peringatan. Nah, saudara biasanya saudara biasanya kan dipanggil dikasih surat tilang. Terus saudara nggak mau sidang kan, mau cepat, mau enteng. Apa? Udahlah Pak, damai aja. Saudara bikin kesalahan lagi yang kedua. Udah pertama salah, ya karena kedua lagi salah. Nyuap orang yang tadinya polisi baik-baik, saudara yang bikin gak baik. Itu udah diperingatkan, prit, malah bikin dosa tambahan. Ayo coba ngaku, siapa kalau disemprit sama polisi terus damai di tengah jalan. Kalau saya gak mau nambahin dosa, ya kalau ngaku ya salah Pak, saya salah. Salah Pak, saya salah. Udah diperingatkan Tuhan, kalau udah salah, udah akui aja saya salah. Oke, biasanya saya 2 yang saya lakukan. Kalau saya salah, ya saya 2. Dulu sopir saya nggak bareng saya. Saya sama Ibu Flora lewat Puncak. Ya, Puncak itu ada jalan yang nggak boleh lurus tapi ke kiri gitu, jalan baru. Saya jalan lurus, disemprit, prit. Gitu. Terus saya turun. Terus dia bilang, Bapak tahu nggak salah? Saya tahu Pak, salah Pak. Ya salah. Harusnya ke kiri ya Pak. Ya saya minta ampun Pak, ampuni Pak saya. Dia bikin tilang, langsung bikin tilang. Nggak apa-apa Pak, bikin tilang. Tapi boleh nggak Pak? Ya, saya ini orang yang tidak punya tendensi berbuat salah. Terus saya bilang, saya ini pendeta Pak, nggak mungkin ingin melanggar. Ini saya salah. Saya minta maaf Bapak mau mengampuni enggak? Ada 2 sih. Kalau polisinya berkata, boleh. Saya pernah dibilang, ya udah Pak Pendeta jangan lagi ya menyimpang ya. Baik Pak polisi, makasih. Tapi ada juga, ya nggak bisa. Bapak salah mau pendeta juga tetap ditilang. Ya udah Pak, tilang aja. Saya ditilang, saya harus bayar harga. Supaya jangan nambahin dosa. Pertama jangan anggap enteng didikan udah dilupakan. Kedua udah diperingatkan, masa mau terobos lagi bertambah dosanya. Tapi saya tanya, walaupun udah disemprit, udah tahu salah, sempritannya salah, kita udah dinyatakan salah, saudara ditilang tidak mau, dan akhirnya saudara damai. Tambah lagi toh, saya tanya, ada nggak atau lebih banyak mana orang yang akhirnya mau sidang atau damai di tengah jalan? Ayo, banyak mana? Saya udah sidang beberapa kali di pengadilan, jadi saya ngerti sidangnya. Sidangnya nanti hakimnya langsung ngambil nama Wiryo Hadi, tilang di mana ini, disebutkan jalannya, kesalahannya ini, denda berapa bayar, tok, terus langsung saya, baik Pak Hakim, langsung bayar di bank. Habis bayar di bank, keluarlah STNK-nya. Tapi tidak masuk ke berikutnya. Gak masuk ke berikutnya. Nah ayat berikutnya, kalau kita diperingatkan tidak ngerti juga. Nah, ini tahapan yang berapa ini? Ketiga ya. Yang pertama tadi Tuhan mendidik kita. Kedua Tuhan memperingatkan kita. Yang ketiga, kalau kita diperingatkan pura-pura tidak tahu atau malah nambah berbuat dosa, Tuhan akan menghajar orang yang dikasih. Pak, kenapa ada orang yang lebih jahat dari saya, kok dia aman-aman? Dulu, saudara, pemazmur, kalau saudara baca Mazmur 73, dia pernah iri loh saudara. Dia pernah iri gini, kok itu orang berbuat jahat, lebih jahat dari aku, kok hidupnya mulus? Mazmur 73, mungkin saudara pernah nggak mikir? Coba ya Bu Flora baca Mazmur
73 supaya 73 ayat yang pertama, Bu. Dari ayat yang pertama. Mazmur 73 berkata, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Iya. Lanjut. Tetapi, Oke. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. lihat ya, dia mulai iri tuh. Orang fasik ya, tidak ada kesakitan, badannya gemuk, berbuat dosa tapi gemuk terus. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak dan mereka mengalami tidak kena kesusahan. tulah seperti orang lain. Sepertinya nggak kena tulah, coba bayangin. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Lihat tuh. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Lihat, dia berbuat jahat, tapi kayaknya Tuhan membiarkan aja gitu. Terus? Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Loh, lihat ya, dia sampai berkata ayat yang ke-14 tadi. Tadi 13. Ayat yang ke-13 tadi. Sia-sia sama sekali ya, aku mempertahankan hidupku bersih. Dia sampai bilang, aku ini sia-sia ya. Aku mempertahankan hidupku bersih. Ada orang yang lebih jahat tapi hidupnya mulus. Ingat ya, kalau orang fasik dia bukan anak Allah, dia belum ditebus. Kenapa kok saudara lagi salah sedikit aja langsung diperhatikan Tuhan? Ya karena saudara anak. Makanya ayat yang tadi, Ibrani pasal 12, ayat yang keempat bilang gini, karena kamu ini dihajar katanya. Karena kamu dikasihi. Ibrani yang pasal 12 tadi ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dibenci gitu. Enggak, menghajar orang yang dikasihi. Saudara jangan bandingkan dirimu, kenapa kok aku salah dikit aja kok dihajar. Ada orang yang, Mazmur 173 tadi, ada orang yang berbuatnya jahat tapi gemuk, segar, gak pernah kepleset. Jangan iri dengan orang fasik. Justru kalau saudara salah dan saudara diajar Tuhan, mesti kayaknya kamsia 12 kali. Saudara ya, saya lihat banyak orang yang, karena tekanan ya, karena tekanan dan kemudian karena dia lihat orang fasik itu enak, malah dia niru cara hidup orang fasik. Dia harusnya biasanya pergi ke gereja, harusnya dia melayani. Saya lihat ya, ada seorang hamba Tuhan yang saya sedih karena tadinya melayani Tuhan begitu luar biasa. Tapi tiba-tiba dia jatuh dalam perzinahan. Dan ketika dia jatuh dalam perzinahan, teman-temannya memperingatkan dia supaya kembali, jangan begitu. Saudara tahu, malah dia bilang, nih jangan nasihati saya. Perhatikan dirimu sendiri aja. Saya lagi menikmati sorga dan dunia. Dia masuk di klub-klub malam, dia masuk di panti pijat plus-plus, dia masuk di karaoke plus-plus. Dan dia menikmati. Dan dia bilang ini yang kenikmatan yang sejati. Saudara, lama-kelamaan teman-temannya menasihati dia supaya dia kembali kepada Tuhan. Tapi saudara, dia ingatkan, kamu ini pendeta, masa kamu hidup dalam kegelapan? Saudara tahu, hidup dalam kegelapan. Maka dia bilang, ya udah,
Kalau memang gua nggak boleh, kalau pendeta, udah copot pendeta saya gitu. Banyak sekarang gitu. Oh copot aja, udah copot pendeta saya kalau memang saya merintangi jabatan kependetaan. Maksudnya temannya diingatkan. Saudara dengarkan baik-baik ya. Banyak orang yang udah dihajar Tuhan. Tapi dia nggak merasa bahwa dia salah. Waduh. Dan akhirnya kependetaannya dibuang. Dia tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan. Dia akhirnya menikmati dosa. Dan apakah Tuhan terus kemudian lupa dengan dia? Enggak. Inilah hebatnya Tuhan kita. Ini hebatnya Allah kita. Saya kadang-kadang nggak bisa memaklumi ya. Nggak bisa memahami. Kok bisa ya orang bertahun-tahun udah berzina, jauh dari Tuhan, nggak pernah lagi melayani, nggak pernah lagi kebaktian. Bahkan saudara ada yang diingatkan, ingat dong sama istri. Istrinya malah dicerai, saudara. Pokoknya semua yang menghambat dia, pendeta copot, jabatan copot, semua supaya bisa bebas. Terus diingatkan lagi, kan ada istrinya juga dicopot. Waduh, saudara itu dia mau menikmati semuanya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi yang saya kagum dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah kalah. Ini perhatikan. Tuhan tidak pernah kalah sama setan. Dan Tuhan tidak bisa, dia udah bayar mahal. Darahnya di atas kayu salib dia bayar. Dia bayar untuk keampunan dosa, untuk semua termasuk tadi yang saya cerita. Tapi perhatikan, Tuhan udah menghajar. Bedanya mengajar dengan menghajar itu, kalau menghajar itu dengan pukulan. Ya ada yang jatuh seperti, ada yang bangkrut. Ya udah bangkrut, sampai krut, sampai ludes, sampai ludes, habis. Banyak sekali. Tetapi Tuhan gak putus asa. Tuhan bilang gini, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kenapa diajar? Karena dia anak. Ian yang terakhir, yang keempat ya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Selalu ditulis itu, dikasihi. Kalau sampai disesah, kadang-kadang saudara ada orang yang jatuh, udah bangkrut, sakit lagi. Waduh, itu panggilan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah kurang akal. Walaupun istrinya udah dicerai, walaupun pendetanya udah dicopot, pelayanannya dibuang. Apakah Tuhan putus asa? Enggak tuh. Tuhan tetap mencari anak. Ini hebatnya Tuhan. Saudara, kalau mungkin ada yang saudara mendengar kebenaran ini dan saudara sedang jauh dari Tuhan, jangan pikir Tuhan tidak mencari saudara. Tuhan cari saudara. Tuhan tidak pernah putus asa karena dia sudah bayar harganya mahal. Saudara, pendeta ini akhirnya nggak tahu tiba-tiba bagaimana caranya Tuhan. Dinasihati orang nggak bisa. Tuhan tidak kurang akal. Dia tiba-tiba menjamah hatinya. Dan tiba-tiba dia sadar kembali. Oh kalau gitu kemarin nggak sadar. Mungkin saudara agak gila ya. Karena gila perempuan, gila dosa. Gila. Tapi tiba-tiba sadar. Dan ketika dia sadar dia jijik dan keluar dari tempat itu. Bertahun-tahun ada di sana dia keluar. Lalu datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kalau ada orang yang disesat Tuhan terus kemudian meninggalkan dia? Enggak. Begitu dia datang kepada Tuhan, ini hebatnya Tuhan, udah disakiti, udah dilukai bertahun-tahun. Enggak tanggung jawab dengan pelayanan, tapi ketika dia bertobat, enggak dibuang. Itulah hebatnya Tuhan kita. Itu dahsyatnya Tuhan kita, luar biasa. Jadi apa? Dia datang kepada Tuhan dan seperti lukisan dalam Lukas pasal yang ke-15. Bapaknya tuh lihat anaknya kembali walaupun masih bau babi. Ya tahu karena dari kandang babi. Tapi dirangkul. Saudara. Lari dirangkul. Dan teman saya ini bisa kembali. Amazed. Dia bisa khotbah lagi. Amazed.
Istrinya yang dibuang, dikawinin lagi. Aduh, itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Jadi saudara yang kau jauh hari ini dari Tuhan, kalau pengen lari, kau putus asa mau meninggalkan Tuhan, dengarkan kebenaran hari ini. Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Selama saudara jadi anaknya Tuhan, dia kasihnya akan mengejar saudara. Dan kasihnya tidak akan pernah gagal. Dia bisa mengasihi saudara dengan kasih yang unlimited. Makanya saudara, sebesar apapun persoalan saudara, jangan pernah lari dari Tuhan, jangan. Nanti kepelosok, tambah sakit. Toh ending-endingnya juga kembali lagi kepada Tuhan. Lebih baik kalau jatuh sedikit, balik. Jatuh sedikit, balik kepada Tuhan. Jangan jauh. Sebab Tuhan akan tetap mencintai saudara. Karena dia Tuhan yang maha kasih. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara. Seberapa jauh saudara, Tuhan akan tetap mencari saudara. Karena dia sayang kepada saudara. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Ya Tuhan, bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Biar Ibu Flora berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Di tengah-tengah kesesakan yang terjadi, ajari kami terus memandang Tuhan dan kami menyadari didikan yang daripada-Mu tidak akan pernah membawa kami terjerumus, tapi akan mendidik dan melatih kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih karena Bapa concern sama setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Dan Bapa melatih kami, Bapa menolong, bahkan Bapa membelokkan supaya kami tidak tersesat Tuhan. Bapak, terima kasih malam ini kami bawa dalam doa Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa buat mereka yang terbaring sakit Tuhan, mereka yang ada di rumah sakit, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, kami minta pertolongan-Mu Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur Yesus teman-teman kami yang harus dalam perawatan di rumah sakit, baik karena sakit tifus, baik karena mengalami gangguan pada jantungnya Tuhan. Kami berdoa baik yang mengalami karena paru-parunya Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, kami berdoa buat sanak kasih kami, mereka yang mengalami luka, yang mengalami sakit pada bagian lututnya, mereka yang mengalami sleep apnea, mereka yang mengalami gangguan lambung Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus sembuhkan. Kami berdoa mereka yang mengalami gangguan pada ginjalnya Tuhan, kami berdoa jamah dan sembuhkan Tuhan. Kami mau berdoa jamah Tuhan, biarlah kuasa mujizat-Mu terjadi Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu terjadi Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu yang mengalami sakit, Kau pegang dengan tangan kiri-Mu.
bagian yang sakit. Dan aku berkata Tuhan, kami sepakat malam hari kami minta kesembuhan Dalam daripada-Mu. nama Yesus. Bilur kuasa bilur Yesus mengalir, dan setiap nama sakit yang dapat kami sebutkan, baik itu sakit kanker, sakit gangguan pada darah, mengalami kanker darah Tuhan, kami berdoa mengalami sakit tumor Tuhan, kami berdoa mengalami gangguan pada otak, kami berkata Engkau sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama. Tuhan kami minta Tuhan kuasa kesembuhan mengalir. Dan biarlah kemerdekaan daripada-Mu ada dalam hidup anak-anak-Mu. Aku mau berdoa Tuhan, aku mau berdoa korak-karak. Mereka yang dalam pergumulan relasi Tuhan, baik dengan pasangan, baik dengan anak. Kami mau berdoa Engkau menjauhkan anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah doa malam ini dari setiap relasi yang merusak. Kami berdoa semua relasi yang coba menjerumuskan kami berdoa semua tipu muslihat kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa tolong anak-anak-Mu tuntun Tuhan, supaya kami Kau jagai daripada tipuan, daripada yang jahat. Dan Kau menolong kami membangun relasi yang sehat. Relasi yang membawa kami dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Malam ini kami juga bawa dalam doa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang bekerja di luar kota Tuhan, mereka yang jauh daripada keluarga. Jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, lindungi daripada yang jahat. Engkau sertai keluar masuknya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang bekerja di luar kota jauh daripada keluarga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang merindukan pemulihan dalam pernikahannya Tuhan. Kesatuan kembali suami dan istri dan saling percaya satu dengan yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang merindukan Tuhan untuk dapat bersatu kembali dengan pasangannya. Kami berdoa mereka yang merindukan Tuhan keharmonisan dalam rumah tangga, yang tidak lagi saling mendustai atau saling menutupi, tapi kami berdoa Tuhan, mereka yang rindu pasangannya dapat beribadah bersama-sama, bahkan dapat belajar bersama-sama di rumah Tuhan. Di WTC ini kami berdoa Tuhan, Engkau menyelamatkan, Engkau menjawab Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, persatukan, pulihkan, persatukan dan pulihkan. Kami percaya Tuhan sangat merindukan kesatuan keluarga. Berikan kami kerendahan hati seorang menerima kepada yang lain, sebab kami pun diterima oleh Tuhan ketika kami masih berdosa. Tuhan, ajari kami memberikan pengampunan yang besar bagi setiap anggota keluarga kami Tuhan. Ajari kami menerima pengampunan, memberi pengampunan yang besar, sebab kami pun diampuni oleh Tuhan ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, dan kami serahkan seluruh doa ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.